Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sumu tasihu. Wa qala aidan fi haditsil ukhra man shama imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min jambi. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah kita masih diberikan panjang umur, sehat badan, sehat Bapak jamaah di mana saja berada. Semoga sehat selalu. Amin. Allahumma amin. Semoga Allah limpahkan kesehatan tersebut kepada kita, kepada keluarga kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Yang lagi sakit, yang lagi berduka, semoga bisa bersabar, dan sakit semoga Allah angkat penyakitnya dan Allah sembuhkan. Amin. Allahumma amin. Bersalawat kepada junjungan Rasul kita, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semoga dengan salawat itu kita sebagai umatnya senantiasa cinta dari dunia sampai akhirat kepada beliau, dan mudah-mudahan kepada keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Yang sama-sama kita muliakan para pemirsa di mana saja berada, sampit televisi yang dirahmati Allah. Kita mengetahui bersama bahwa kita sudah beberapa hari melaksanakan ibadah puasa Ramadan yang penuh rahmat barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, izinkan saya Muhammad Armansyah, Ketua Pengurus Panti Asuhan Miftahus Salam Qatim, juga Majelis Taklim Ad-Doa, Majelis Taklim Baitus Syifa, dan juga Rumah Tahfiz dari Darul Muttaqin akan menyampaikan tema yang berjudul pada kesempatan hari ini, bulan Ramadan, bulan penuh rahmat, maghfirah, dan pembebasan dari api neraka. Semoga dengan sekitar dan seputar daripada tema tersebut kita bisa bahas dengan sebaik-baiknya, dan kita termasuk hamba-hamba Allah di bulan Ramadan ini, termasuk hamba-hamba Allah yang selalu diberikan rahmat oleh Allah. Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala tak terbilang oleh kita. Sungguh-sungguh banyak sekali rahmat Allah diberikan kepada kita. Kita bisa melihat adalah rahmat Allah. Kita bisa mendengar rahmat Allah. Kita bisa berkata, bercakap, ngomong yang baik dan sebagainya. Yang baik tentunya itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa hadir di majelis ilmu, itu pun adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih di bulan Ramadan ini, rahmat Allah dicurahkan kepada hamba-hambanya yang baik, hambanya yang soleh, hambanya yang selalu berbuat kebaikan. Orang yang berpuasa adalah rahmat Allah, bisa mengerjakan ibadah puasa. Karena orang yang berpuasa hanyalah orang-orang yang diberikan ketebalan imannya. Untuk itu bersyukurlah kita termasuk hamba-hamba Allah yang beriman. Karena banyak saudara-saudara kita di luar sana yang masih belum mampu meningkatkan kualitas keislamannya menjadi orang yang beriman. Karena sekali lagi, orang yang sudah beriman pasti dia Islam. Tapi kalau dia
Islam belum tentu dia beriman. Yang namanya iman diucapkan dengan lisan, taqriru bil lisan, wa tasdiqu bil qalbi, wal a'malu bil arkan. Yang namanya iman diucapkan dengan lisan dan dibenarkan dengan hati, dilaksanakan oleh seluruh anggota badan kita, jawarih. Untuk itu, pemirsa di mana saja berada, ayo mari kita tingkatkan selalu. Kita tidak saja menjadi orang Islam. Menjadi orang Islam pun alhamdulillah itu adalah merupakan rahmat dari Allah, hadiah dari Allah buat kita semuanya. Alhamdulillah. Karena agama yang diridhoi Allah hanya agama Islam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah di mana saja, sampai televisi yang dirahmati Allah di mana saja berada yang menyaksikan acara pada kesempatan hari ini. Baik, kita bahas tema yang kita sangat baik tadi. Jadi Ramadan adalah merupakan rahmat Allah, memang betul. Ternyata rahmat Allah itu sangat luas. Untuk itu bersyukurlah kita dipanggil sebagai orang-orang yang beriman. Karena orang yang berpuasa tadi, orang-orang yang berimanlah yang dipanggil oleh Allah. Allah tidak memandang, Allah tidak memanggil kepada orang Islam. Karena tadi orang Islam belum tentu beriman. Orang yang beriman pasti dia Islam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, di dalam firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183 tadi, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Bertakwa kepada Allah. Takwa artinya menjalankan segala puji Allah, segala perintah-perintah Allah, dan menjauhi dengan sejauh-jauhnya, dengan semampunya daripada maksiat, daripada larangan Allah. Untuk itu kita sering dihimbau orang yang hadir di masjid, dihimbau oleh khatib, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Karena orang yang bertakwalah akan diberikan keselamatan dunia dan selamat di akhir. Untuk itu, ini adalah merupakan juga rahmat dari Allah. Jadi rahmat Allah ini sangat-sangat luas. Bersyukur kita kepada Allah. Dijadikan Allah menjadi orang yang beriman. Terus tingkatkan menjadi orang yang bertakwa, orang yang muttaqin. Karena tujuan akhir daripada orang yang berpuasa adalah agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Kalau jadi orang yang bertakwa, dia akan diberikan keselamatan di dunia, selamat di akhirat, masuk ke dalam surga. Amin, Allahumma amin. Bahkan orang yang masuk di dalam surga itu pun, ada yang masuk dalam surga, ada prosesnya berapa tahun, sekian tahun. Ada yang lain cepat masuk ke dalam surga, ada bighairi hisab. Bighairi hisab inilah yang hendaknya mudah-mudahan kita cita-citakan, kita idam-idamkan, kita ganang-ganang, kita termasuk orang yang masuk surga bighairi hisab. Amin, amin, Allahumma amin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, sampai televisi di mana saja berada, pemirsa yang menyaksikan acara pada kesempatan sore hari ini. Jadi kita bulan Ramadan ini, Masya Allah, luar biasa. Kita lihat di masjid-masjid, di musalla-musalla, ramai saudara-saudara kita muslimin, muslimat mengerjakan ibadah daripada salat isya berjamaah, dan juga dia mengerjakan salat tarawih. Alhamdulillah, ini merupakan anugerah dan rahmat Allah juga. Kita ketahui bersama bahwa Ramadan itu adalah awalnya, fasenya 1 sampai 10. Ini ada mengatakan apa ulama atau hadis Rasulullah, awaluhu rahmah, awalnya itu rahmat. Nah, jadi hari yang pertama, yang kedua sampai ke 10 nanti ada rahmat. Rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa tidak diberikan rahmat kepada kita. Kita ini diberikan rahmat oleh Allah.
bisa berpuasa, diberikan panjang umur, alhamdulillah. Berapa banyak saudara-saudara kita di luar sana yang tidak bisa mengerjakan ibadah salat, tidak bisa mengerjakan puasa karena dia alasannya tidak tahan, tidak mampu dan sebagainya. Itu berbahagialah saudara-saudaraku di mana saja berada, pemirsa sampit televisi yang berbahagia di mana saja. Semoga kita rahmat Allah bisa kita raih, karena rahmat Allah ini sangat besar diberikan khususnya kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beruntung kita menjadi umat Rasulullah. Kita tidur dijadikan ibadah di bulan Ramadan ini. Ini adalah rahmat daripada Allah. Tidur sejenak, tidur setelah kecapean kita bekerja, membaca Al-Quran dan sebagainya. Itu kita tidur dicatat sebagai ibadah. Kita diam, itu disebutkan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya jangan sampai ngomong yang tidak baik di bulan Ramadan, ngomong menggibah temannya, ya, mengadu domba, ya, dan sebagainya yang tidak baik. Untuk itu bulan Ramadan stop. Jangan sampai kita ngomong yang tidak baik, ya. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah kita luar biasa diangkat derajat oleh Allah, umatnya Rasulullah. Jadi keistimewaan tersendiri bagi umatnya Rasulullah. Diam disebut tasbih, tidur disebutkan adalah kita ibadah. Doa'uhu mustajabah. Doanya seorang muslim yang berdoa di bulan Ramadan, lebih-lebih waktu-waktu berbuka. Teman-teman, saudara-saudaraku mau berbuka, ya, berbuka nanti. Setelah berbuka puasa, kalaunya sudah berbunyi, selain berbunyi, ya, berbunyi tanda berbuka puasa, itu yang benar, yang bagus adalah membaca doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Baru makan kurma. Boleh sebiji. Sunatnya kan ganjil, boleh 3 biji atau 5 biji dan seterusnya. Itu dapat pahala sunat, itu kata Rasul. Kalau 2 berarti tidak mengikuti sunnah, tidak mengikuti ittiba Rasulullah. Sunnah Rasulullah makan kurma sebiji, 3 biji, dan 5 biji, dan seterusnya. Nah ya, jangan juga kebanyakan 1 kilo sekalian makan, jangan itu ya. Iya, Bapak Ibu hadirin pemirsa sekalian, sampai televisi di mana saja berada. Ini kita jadi makan tadi berdoa, itu yang benar. Setelah kita makan kurma sebiji atau 3 biji, baru kita Allahumma lakas sumtu. Ya Allah, kepadamu aku telah berpuasa. Allahumma lakas sumtu wa bika amantu, dan kepadamu aku telah beriman, meyakini bahwa puasa itu adalah perintah Allah, kita laksanakan. Itu berarti kita beriman. Kepadamu aku beriman. Allahumma lakas sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu, dan dengan rezekimu aku telah berbuka puasa. Artinya sudah. Nah, makanya mohon maaf nih, banyak yang keliru. Bahkan ada yang mengatakan, ulama kita, ada kiai kita, ada ustadz kita yang mengatakan itu keliru, salah malah kan. Bahkan orang yang baca doa Allahumma lakas sumtu wa bika amantu ala rizki aftartu bi rahmatika langsung makan. Nah, itu yang keliru. Yang benar tadi kita Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu yang benar. Nah, mudah-mudahan ini bisa kita laksanakan di masjid-masjid, di musala-musala, ya. Mudah-mudahan kita bisa lebih baik lagi. Nah, jadi sesuai dengan kalau arti maknanya Allahumma lakas sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu, dan dengan rezekimu aku telah berbuka. Ini ya, sudah makan, artinya sudah kita nikmati rezeki yang Allah berikan, baru kita berdoa. Birahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu, dengan kasih sayangmu ya Allah, alhamdulillah kita sanggup berpuasa. Ini luar biasa. Sebab itu mari saudara-saudaraku seiman, saudara-saudaraku
muslimin, muslimat di mana saja berada yang mengerjakan ibadah puasa. Teruslah tingkatkan ibadah kita dengan sebaik-baiknya. Jadi ini awalnya adalah rahmat dari Allah. Maka lihat kita banyak saudara-saudara kita masjid di musalla banyak di awal daripada pertama daripada bulan Ramadan sampai 10 Ramadan. Nah, untuk itu kita masuki fase yang kedua. Fase kedua ini adalah merupakan maghfirah dari Allah. Kalau yang pertama kita baca doa yang bagus itu, mohon maaf kita sedikit tambahan, adalah doa yang bagus kita baca, Allahumma arhamni birahmatika ya arhamar rahimin, Allahumma arhamni birahmatika ya arhamar rahimin, Allahumma arhamni birahmatika ya arhamar rahimin. Kita baca 100 kali, boleh pagi, sore, petang ataupun malam. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, itu yang bagus dibaca doanya. Nah, masuki fase yang kedua adalah merupakan maghfirah, ampunan dari Allah. Jadi orang yang berpuasa diampuni Allah. Yang pertengahan tadi berarti tanggal 11 ya, tanggal 11 sampai tanggal 20. Amalan yang bagus dibaca adalah Allahumma ighfirli junubi ya rabbal alamin. Allahumma ighfirli junubi ya rabbal alamin. Ya Allah, ampuni dosaku wahai Allah yang maha seru sekalian alam. Ini kita perlu beristighfar, minta ampun kepada Allah agar kita senantiasa selalu mendekatkan diri kepada Allah. Untuk itu senantiasalah berzikir kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Yuk mari pemirsa sekalian kita berzikir sebentar, beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah atas dosa kita, keluarga kita, saudara-saudara kita. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Nah, itu bagus sekali diamalkan. Jadi yang namanya istighfar itu bagus apabila kita mau sholat, sebelum mengangkat takbir, apa yang pakai lafaz, apa yang tidak pakai lafaz, ya bagus saja. Yang penting bagus sholat daripada tidak berlafaz, tidak pakai usalli dan sebagainya, tapi nggak sholat. Nah, itu yang kurang bagus itu ya. Itu yang perlu diperbaiki. Nah, jadi kita senantiasa pemirsa sekalian dirahmati Allah, kita sebelum sholat kita kerjakan dengan baik, mata kita memandang ke tempat sujud. Ini masuk fikih. Ya, seterusnya tubuh kita menghadap ke kiblat, baru hati kita ingat Allah. Insyaallah hadirkan hati kita, maka akan kita terasa nikmat sholat, merasakan tenang hati kita. Jangan kerasa kerusuk, ujar orang Banjar. Ini artinya serba cepat dan sebagainya. Nah, jadi artinya jangan terlalu cepat sholat, jangan terlalu cepat, jangan terlalu lamban, yang sedang-sedang saja. Itu hingga bulan sholat tarawih misalnya lamban sekali, insya Allah jamaahnya ya tidak banyak. Makanya kita kenal di Sampit ini kalau ada masjid yang mana yang lumayan cepat, yang penting tumakninahnya banyak, ya banyak jamaahnya. Tidak perlu kita sebutkan ya, hingga nanti malah banyak sekali dia. Oh, masya Allah. Itu artinya dia tepat, enggak terlalu lama. Artinya enggak juga terlalu cepat seperti yang kita lihat di YouTube dan sebagainya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kan terlalu cepat, tumakninahnya tidak benar nanti. Nah, oleh sebab itu kita bagus lagi dan kita perbaiki lebih baik lagi. Sahabat, teman-teman sekalian di mana saja berada, jamaah yang menyaksikan acara ini Sampit TV, jangan kemana-mana, tunggu pesan-pesan berikut.